Tapi kalau ternyata dengan kita sembahyang jam 5 itu kita kerjakan dengan satu kali berwudu saja. Daripada sekian kita jaga wudu kita sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, sampai isya. Lepas isya baru salam bu 5 kali jamak takhir tentunya. Itu macam mana masalah? Sebab kita lama menangis daripada syukur tadi itu takut ada buang air. Alhamdulillah kita boleh tidak buang air besar dan kecil. Tapi sudah Aisyah memang semuanya sudah tidak boleh dibondong. Lepas salam langsung lari saja daripada masjid. Nah, Haji, mana zikirnya, mana doanya? Kata beliau, ad-darurat tubihul mahdurat. Itu kata darurat nih. Daruratnya macam mana? Nah, pergi ke tanda secepat mungkin. Jadi sepatutnya dengan kita yang walaupun kita dalam keadaan suci dan bersih, elok pada saat masuk waktu sembahyang yang kedua kita berwudu. Yang walaupun wudu kita sebelumnya tidak batal. Itu mana nur ala nur. Kalau tak berwudu juga tidak ada masalah. Yang lain. Waalaikumsalam. Janganlah sekali-kali dengan kamu. Itu juga berkata daripada Imam Syafi'i, berkasih sayang dengan orang yang tidak sembahyang. Imam Syafi'i nasihatkan semacam ini, jangan sampai ada hubungan sohbah kamu dengan orang yang tidak cinta ilmu. Ya kalau dengan Habib Abdul Qadir dengan orang yang tidak sembahyang, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang tidak sembahyang itu langsung dihukumkan murtad sama beliau. Kalau pasangan dua laki istri, terus istri tidak sembahyang atau suami tidak sembahyang, akan terbatalkan atau akan dipisahkan antara dua pasangan tadi itu seketika secara serta-merta. Sebab ulama Hanafilah memang berpendapat ketat terhadap masalah sembahyang. Yang meninggalkan sembahyang menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah kafir. Perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki kafir. Laki-laki pun juga tidak boleh berkawin dengan wanita kafir. Makanya itu menurut mereka akan dipisahkan secara serta-merta. Kalau seandainya ada satu waktu sembahyang saja yang ditinggalkan oleh pasangan dua laki istri. Jadi beberapa misal, bukan tidak khusyuk, bukan tidak ikhlas, bukan tidak ada tempat di sisi Allah, tapi kalau daripada sejumlah sekian yang hadir untuk melaksanakan salatul istisqa, atau pada waktu kita melantunkan rintihan dan doa munajat kepada Allah Jalla wa'ala, kadang-kadang boleh jadi yang menjadi asbab doa permintaan kita itu ditolak oleh Allah karena adanya orang yang durhaka, karena ada orang yang memutuskan tali silaturahim, karena adanya orang yang tidak sembahyang. Nah, jadi dari saudara sejumlah sekian dosa besar kesalahan, tidak ada dosa kesalahan yang lebih besar selepas mensekutukan Allah daripada meninggalkan sembahyang. Bagaimana kita berteman dengan orang yang tidak sembahyang? Musibah yang mungkin menimpanya pun juga boleh menimpa kepada kita. Al-azabu idza nazala amma, azab itu apabila turun akan merata. Boleh berteman, boleh bersohbah, itulah atas dasar kewajiban kita dan bersaudara kita. Kalau dengan Tuhan untuk kita nasihati, untuk kita bimbing, untuk kita selamatkan, agar dengan dia saudara kembali dan kembali kepada jalan Allah Jalla wa'ala. Yang lain, silakan. Apakah terganggu mayat apabila kita kuburkan mereka di tempat yang bising seumpama? Macam mana kira-kira dekat stadion Senawang tu? Paroi. Gol! Ya, nyari golnya. Sebab gol pertama Sumban. Pada saat kita Sumban main dengan Terengganu salah satu, kalau satu surah kita. Coba pada tuh gol pertama Terengganu, gol kedua Terengganu senyap. Satu persatu balik daripada stadion, tak ada bunyi, senyap saja. Yang bising mana tu di Terengganu? Kenapa? Karena Terengganu menang. Itu macam mana? Itu ganggu tak agak-agak dengan mereka. Jadi ulama mengatakan, tapi tidak secara khusus dengan masalah kubur. Itu dalam masalah perjalanan al-jar qabla dar, war rafiq qabla tarik.
tetangga pastikan dulu sebelum rumah, sahabat, teman pastikan dulu sebelum kita musafir. Kita musafir dengan siapa yang akan menjadi tetangga kita. Jadi ulama tidak hanya menyasarkan tetangga yang untuk sementara waktu, tapi juga tetangga kita untuk selama-lamanya. Ya Allah, nah pergi kemana? Kalau pada itu dengan seorang tetangga, dengan orang yang sedang teraniaya, yang sedang tersiksa di dalam tubuhnya. Nah, kemudian yang kedua, bunyi trompa, bunyi kasur, bunyi sulepa yang bicara atas kubur itu dapat dikesan oleh si mati. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Itu SMS yang dikirim daripada Bukit Jalil, yang dikirim daripada Indo, yang dikirim daripada Mekah, yang dikirim daripada Timur Tengah, itu boleh dikesan oleh handphone kita di sini. Bahkan bacaan daripada kita di atas tidak boleh dikesan oleh si mati di bawah. Kecuali teknologi akhirat bahasa lebih canggih daripada teknologi dunia. Jadi dengan si mati, Nabi kita sadarkan ucapan kita, perbuatan kita kalau dengan akal kita mana mungkin. Ini si mati dalam kubur, udah mati lagi. Macam mana dia boleh jam kita datang berziarah? Macam mana dia boleh tahu kita berkunjung? Macam mana dia boleh tahu dan juga boleh mendengar dengan salam yang kita lantunkan? Nabi kita bersabda, yafrahu biziaratihi. Si mati kalau pada saat diziarahi oleh orang yang mengenalnya, yang dikenalnya, dia akan merasa merasa seronok, tak disubi terasa jinak dan terasa bahagia, terasa nyaman. Makanya dikatakan kalau kita ziarah kubur kawan, elok dengan kita dekat dengan kuburnya, dekat dengan kubur yang kita ziarahi. Assalamualaikum ya Allah, dia akan menyambut salam kita. Yang walaupun kita di atas, dia di bawah, yang walaupun terhalang dengan tanah, terhalang dengan batu nisan dan lain sebagainya. Jadi kalau SMS saja boleh masuk, atau juga boleh sampai kemana saja orang yang berkenaan. Pertanyaan yang kemarin itu katanya kalau seandainya mak dikuburkan di Mekah atau dikuburkan di satu lokasi kuburan sini, pada suatu ketika ternyata tak apa pertimbangannya, ternyata kubur terpaksa untuk pindah ke tempat yang lain. Si anak masih ingat orang tua berkubur di Ampin, di Tampin, yang sekarang ini ternyata sudah ada di Senawang. Maka pada saat si anak baca Fatihah, baca Yasin, baca zikir, tahlil dan lain sebagainya, pahala diniatkan untuk mak yang dikuburkan di Tampin. Sampai tak pahalanya kepada mak tadi itu, sedangkan dengan mak sudah tidak ada di Tampin, sudah pindah ke Taiping, jauh sampai ke Perak situ. Jadi asalnya saya seperti tak dapat jawaban. Gimana agak-agaknya kalau ziarah ke situ? Teringat handphone itu kalau kita bawa handphonenya asalkan nomornya betul, ya walaupun tadi mak ayah itu kita bagikan handphone, mak ayah itu di Senawang, tapi pada hari kita SMS, mak ayah kita sudah berada di Mekah atau sudah berada di Pangkor. Mak, assalamualaikum, agak-agak sampai kita kepada mak, asalkan nomornya betul, insya Allah SMS-nya sampai. Asalkan niatnya juga betul untuk mak dan ayah, dimanapun roh mak dan ayah, atau juga dimanapun kuburan mak ayah dipindahkan, insya Allah pahalanya akan menyusul. Itu teknologi canggih Allah Jalla wa'ala yang akan menyampaikan jajaran pahala kepada orang yang berkenaan. Jadi macam mana? Terganggu bang, terganggu Tuan Aceh. Apa? Dalam kubur yang diharapkan itu Fatihah, zikir, takbir, ibadah, bukan musik, bukan hiburan, bukan sukan, bukan surakan daripada kita. Terakhir, waktu habis. Istri dijual beberapa kali anti alaihi katahi umi. Dalam Al-Quran dinyatakan orang yang menziarah istri kemudian rujuk, dia harus membayar kafarat terlebih dahulu, sebab istri sudah diharamkan. Walladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahdiru raqabatin min qabli an yatamassa. Jadi dengan ucapan anti ala yang Allah umi, kamu terhadap diriku itu seperti mak atau seperti ibu kandungku, seperti punggung ibu kandungku. Ulama mengatakan pengharaman yang semacam itu mewajibkan si laki-laki yang berkenan untuk memerdekakan seorang hamba saya
Kemudian kalau tidak mampu disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Al-Quran katakan min qabli ayat masa sebelum mereka bersetubuh atau sebelum melakukan hubungan intim. Jadi apakah kalau seandainya dengan seseorang tadi itu melakukan hubungan intim sedangkan dia sudah pernah menjadi istrinya, itu babit pada satu perkara haram. Tapi tidaklah sampai kepada cerai, sebab kata-kata cerai itu ada 2, anti ada yang haram. Kata ulama itu terpalu kepada penasirat, anti ada yang haram karena Allah, anti ada yang haram karena sehat. Ikut apa yang diniatkannya. Jadi secara pasti orang tadi itu berbalik kepada dosa besar karena melakukan hubungan sebelum dia melakukan kafarat sehat itu dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Silakan Haji. Salam wabarakatuh. Penjelasan ada pendapat bagi orang yang tinggal solat, dia kata tak sempat nak berapa memadai sunat saja, sunat. Buat sunat saja, lengur Haji, lengur. Sebab 1 kali sembahyang fardu itu baru boleh teratasi dan juga boleh tertunaikan dengan 70 sembahyang sunat. 1 rakaat sembahyang fardu boleh diqadha dengan 70 rakaat sembahyang sunat. Jadi kalau kita nak qadha subuh, lebih loh dengan kita mengqadha subuh daripada kita bersembahyang sunat. Kalau kita bersembahyang duha, duhanya setakat 2 rakaat, tahajudnya setakat 2 rakaat, witirnya setakat 3 rakaat, baru 7. Jadi duha, tahajud, witir, awadir dengan sunat tasbih kalau kita campur semuanya itu paling dalam 30 rakaat masih belum mampu untuk menggugurkan kewajiban subuh atau qadha subuh. Yang lebih parah lagi Tuhan aja mengatakan tak payah sembahyang, cukup dengan taubat saja. Kalau macam itu bagaimana? Cukup kita minta maaf. Tuan Haji mungkin ingat sejak 10 tahun yang lalu Tuan Haji pernah kehilangan kereta kan? Kereta mahal, kereta mewah, bukan kereta murah. Baru dia beli, harganya berapa? 900.000 Rm. Terus dapat model tahun 2014. 900 banget kan? Oh, 900 hilang. 2 harinya pakai depan masjid hilang. Dan tak boleh naik hilang. 3 tahun kemudian si pencuri tadi itu dan tobat ikut tablik kurun 3 hari. Sudah tobat, terus nak mengembalikan, nak minta maaf dengan tuan kereta. Tuan Haji, mungkin Tuan Haji pada masa itu, bukan pada masa itu, saya antara daripada mencukur hadir itu baca Yasin bersama 41 agar Allah kembalikan kereta mewah tadi itu. Kemudian Tuan Haji kita doakan dengan tuan-tuan imam bagi duit 50 ringgit salat hajat supaya kereta itu kembali, tapi tidak kabul. Tuan Haji seperti setengah gila saja pada masa itu. Nah sebenarnya yang mencuri kereta Tuan Haji itu adalah aku sendiri, dan saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Kereta itu harus ada di rumah saya. Agak-agak cukup dengan minta maaf tadi itu. Minta maaf kereta kena antar balik, hutang kena dibayar. Minta maaf Tuan Haji, hutang yang sudah itu saya tak boleh bayar, saya minta maaf saja. Sedangkan kereta ada. Nah, minta maaf karena menanggung hutang, oke, tapi nanti sama hutang juga kena dijelaskan. Macam itu hutang kita dengan Allah. Tak cukup kalau setakat dengan istighfar, harus juga dengan sembahyangnya kita qadha dan juga kita laksanakan. Tidak betul menurut jumhur dan juga pendapat mazhab tempat, sembahyang yang ditinggalkan secara sengaja itu harus diqadha dan tidak akan terpenuhi dan juga tidak akan tertunaikan kewajibannya kecuali dengan mengqadha sembahyang yang ditinggalkan. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ma'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.